Pemirsa, apa saja yang membuat polisi memutuskan bahwa DPO kasus Vina hanya Peggy seorang? Benarkah ada kejanggalan dalam pengungkapan dalam kasus tersebut? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama dengan kami sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Kemudian Reni Kusuma Wardani, psikolog forensik. Dan Ketua IPW ada Sugeng Teguh Santoso. Dan satu lagi, kami masih menanti bergabungnya kuasa hukum Peggy, ada Ibu Sugianti Iriani. Terlebih dahulu saya sapa untuk seluruh narasumber yang telah hadir. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Nisa. Baik, saya akan tanyakan langsung kepada Pak Arianto terlebih dahulu. Pak, kemarin dalam rilis yang disampaikan oleh DPO Jawa Barat, ini dari Polda Jawa Barat terkait dengan DPO, dihadirkan Peggy ke hadapan publik. Tetapi kita bisa melihat ada bahasa tubuh dari Peggy yang menunjukkan seakan-akan dia membantah semua hal yang disampaikan oleh tim penyidik Polda Jabar. Dan Peggy pun tidak diberikan kesempatan untuk menjawab sedikit pun. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tersangka itu mempunyai hak bicara nggak sih sebenarnya dalam rilis yang dilakukan di Polda Jabar kemarin? Tidak ada ketentuannya itu ya. Tersangka mau bicara di rilis apa tidak itu. Tapi haknya tersangka memang ada bicara di mana-mana. Tetapi untuk proses rilis itu tidak ada ketentuannya. Tapi proses rilis itu ya, itu merupakan suatu cara polisi untuk menunjukkan transparansi apa yang telah dilaksanakan gitu. Nah, saya kemarin sudah cukup puas karena apa? Selama ini kan polisi masih menutup diri ya, tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat, sementara masyarakat sudah ribut ke sana sini ya, dibilang polisi salah tangkap lah, kemudian dibilang polisi menilep istilahnya itu DPO, kemudian ini lagi belakangan ini sudah dikatakan Peggy sudah jadikan tersangka, tapi tersangka yang dua itu nggak ada, kemudian dianggap BIM salah BIM, judulnya kan gitu ya, BIM salah BIM hilang. Jadi seakan polisi main-main gitu ya. Padahal ya polisi itu kalau menyampaikan tersangka itu pasti berdasarkan hasil penyelidikan ataupun penyidikan yang dia terima, data-data yang untuk menunjukkan bahwa dia itu patut dianggap sebagai terlibat apa tidak. Jadi itu berkembang itu yang namanya penyidikan itu ya Bu. Baik. Itu tidak seketika begitu ada laporan langsung polisi menyidik semua barang bukti itu ada tersedia, tidak sepotong demi sepotong itu dicek oleh polisi dan kemudian akan dikejar kemana ini, apakah bukti ini ada tambahan lagi apa tidak, sehingga setelah buktinya cukup untuk mengatakan itu sebagai tersangka diumumkanlah sebagai tersangka. Tapi bisa saja itu berubah nanti, ternyata apabila buktinya itu nggak benar ya dikoreksi lagi, ketimbul lagi tersangka yang baru. Itu proses yang terjadi di dalam penyidikan. Baik, saya akan tanyakan masih terkait dengan bahasa tubuh yang ditampilkan oleh Peggy Setiawan dalam rilis kepada psikolog forensik Ibu Reni. Jika dari kacamata psikolog forensik sendiri melihat tampilan bahasa tubuh Peggy kemarin, apa yang bisa kita dapati, kita cerna dari hal tersebut? Iya, Mbak Soja, kasus ini kasus yang menurut pandangan saya adalah kasus yang sangat serius, sehingga di dalam menyikapinya pun perlu untuk berhati-hati serta sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. Nah, menginterpretasi gestur yang ditunjukkan oleh pihak-pihak terkait ya untuk kasus yang berhubungan dengan hukum, ini tidak bisa hanya melalui observasi saja. Setidaknya ada 4 pilar metode yang dapat memaknai perilaku seseorang. Jadi yang pertama memang observasi itu sendiri, misalnya ada perilaku menunduk dan geleng-geleng kepala seperti yang tadi disampaikan dan kita lihat. Itu perlu didukung dengan hasil wawancara dan tes psikologi serta data kolateral lainnya. Baru kemudian seorang psikolog bisa menarik simpulan ilmiah yang bertanggung jawab terkait makna dari perilaku tersebut. Baik, berarti masih kita tidak bisa artikan secara kasat mata saja ya. Saya akan ke Pak Sugeng Pak sekarang. Pak Sugeng, dari rilis yang kemarin dilakukan di Polda Jabar ini sangat menarik atensi publik, bahkan dinilai sepertinya kasus ini justru anti klimaks setelah dilakukan pengungkapan ulang lagi, dibuka lagi kasusnya. Menurut kacamata Anda, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh penyidik Polda Jabar, apakah sudah memperbaiki hasil penyidikan di tahap pertama yang waktu itu 8 tahun lalu? Sudah optimalkah yang sekarang atau justru ini hanya seperti menjawab tuntutan publik untuk segera cepat-cepat mengungkap kasus ini? Yang pertama,
tugas penyidikan sekarang ini dilakukan oleh penyidik Polda Jabar yang sekarang ya. Jadi kewenangannya ada di mereka ya. Nah yang kedua, memang penyidik Polda Jabar harus menegaskan ya. Kalau memang satu ya satu ya. Artinya kalau ditegaskan hanya satu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pernyataan yang 3 disebutkan hasil penyidikan tahun 2016. Ini yang menurut IPW harus diaudit kerja penyidikan 2016 itu. Karena ada nama ya Andi Dhani ya. Bagaimana itu muncul di dalam DPO? Apakah ada ketidakcermatan ya atau ada orang yang disebutnya oleh saksi, kan saksi lain itu adalah para pelaku yang 8 ini ya. Apakah salah keliru mengidentifikasi atau seperti apa? Ini adalah bagian yang harus dilakukan evaluasi oleh Barreskrim terhadap hasil penyidikan 2016. Kalau sekarang hanya satu, itu artinya penyidikan seperti tadi disampaikan oleh Pak Arianto ya, Arianto itu tadi, itu ya kewenangannya penyidik sekarang supaya dengan keberanian menyatakan satu ini tidak menjadi bias ya, tidak menjadi bias dan akhirnya semua menjadi spekulasi. Nah ini penting ini ya. Tetapi catatan yang mau disampaikan oleh IPW adalah bahwa pemeriksaan saat ini harus bisa memiliki satu akuntabilitas. Akuntabilitas itu harus dasarnya adalah profesionalisme yang tinggi ya, bahwa prosedur-prosedur penetapan tersangka, kemudian ketaatan kepada aturan, ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia, ya ini harus dijaga ya. Oleh karena itu, kalau polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka, artinya buktinya sudah cukup, minimal alat bukti cukup. Yang penting juga adalah bahwa Peggy harus diberikan pendampingan hukum yang profesional. Yang oleh pengacaranya dia harus handal, bukan abal-abal, ya. Baik. Nah, jadi independen, ya. Jadi supaya hak-haknya terlindungi, begitu. Baik, nah saya akan melanjutkan terkait dengan yang Bapak bahas tadi, perubahan mengenai DPO juga nih kepada Pak Arianto dari 3 DPO menjadi 1 orang saja dan disebut Peggy juga merupakan otaknya. Ini tentu menjadi perbincangan hangat juga, bahkan Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Vina, keluarga Vina pun menyoroti terkait dengan hal ini karena dalam amar putusan terkait dengan kasus Vina ini disebutkan bahwa semua barang bukti yang ada didapatkan oleh penyidik kala itu dikembalikan untuk dapat mencari 3 orang DPO lagi. Nah, ketika saat ini diubah hanya menjadi 1 DPO, kan artinya ini perubahan ini harus memiliki alasan yuridis yang kuat ya Pak. Apakah alasan yang kemarin disampaikan ini sudah cukup kuat untuk melakukan perubahan susunan DPO tersebut? Saya di sini tidak bicara apakah alasan yuridis cukup kuat apa tidak ya. Akan saya ceritakan kenapa dulu ada 3 DPO dan kemudian kenapa sekarang baru ditetapkan DPO, itu ya. Polisi itu menentukan DPO seseorang itu, menentukan tersangka dan sebagainya itu adalah berdasarkan bukti yang dikumpulkan saat itu, dianggap cukup apa tidak. Nah, tahun 2016 yang kemudian muncul 3 DPO itu polisi mendasari pada keterangan saksi yang 5 itu yang sudah dihukum itu, mereka menggigit 3 orang ini, pelaku utama adalah mereka gitu. Itu bukti kesaksian yang kuat ya untuk menjerat 3 orang itu dijadikan DPO. Nah, DPO itu apa? DPO adalah daftar pencarian orang. Artinya apa? Alat daripada polisi untuk menangkap orang itu, apabila dia sudah dipanggil, digeledah dan sebagainya nggak ketemu, maka dia minta bantuan kepada masyarakat untuk yang lihat bisa membantu. Nah, 3 orang itu dulu ditentukan ya. Tapi kemudian berkasnya ketika disampaikan ke kejaksaan dan kemudian masuk ke pengadilan, 5 orang ini mencabut keterangan bahwa mereka itu enggak terlibat gitu kan. Kesaksian dia dicabut. Otomatis keterangan untuk yang memberatkan kepada orang itu menjadi DPO itu, menentukan dia menjadi DPO itu sudah lemah kan. Makanya polisi tidak meneruskan. Kenapa tidak meneruskan? Karena itu tadi Pak Sugeng mengatakan polisi harus akuntabel. Ukuran akuntabilitas polisi itu di dalam penyidikan adalah
apakah kasusnya hasil penyidikan itu bisa kemudian diproses di pengadilan dan bisa divonis. Nah, kenyataannya sekarang kan yang diproses oleh polisi ya, dari 11 dulu tersangka, yang 3 DPO, yang 8 itu adalah tersangka yang sudah bisa diberkas. Ternyata yang 8 itu semuanya dihukum berat ya, hukuman seumur hidup, yang satunya tidak karena masih muda. Dan kemudian sudah dari pihak pembela dan sebagainya sudah mengajukan perlawanan, banding, kasasi, dan sampai inkrah. Artinya kinerja polisi ketika tahun 2016 itu sudah dinilai akuntabel, karena sudah ternyata dibuktikan di pengadilan yang sudah dilihat ya, diteliti, tentunya penelitiannya pasti mendalam ya, tidak sepotong-sepotong seperti sekarang ini gitu ya. Nah, itulah hasil yang ada. Nah, kemudian ternyata muncul di luar ini, ada film, ada pernyataan salah tangkap dan sebagainya itu kan. Nah, itu kan sepotongan-potongan dari informasi yang membentuk opini masyarakat bahwa polisi dulu kinerjanya nggak benar nih gitu. Baik, Pak Arianto. Saya sebagai polisi ya, kalau polisi jelek saya katakan jelek, tapi kalau polisi bagus ya saya katakan jangan dibully dong. Nah, baik, Pak Arianto, kita ini Bu, penentuan yang belakangan nih Bu ya, itu karena setelah ada penyidikan baru itu ada tambah kekuatan lagi. Oh, ini ternyata tersangkanya ini si Peggy itu, kemudian dan kemudian yang dua orang itu hanya asal sebut saja. Otomatis polisi sekarang hasil penyidikan yang sekarang ini menunjuk kepada DPO yang Peggy ini, dan kemudian polisi akan lebih teliti supaya tidak terulang lagi dia dianggap sebagai penangkapan yang salah. Makanya polisi harus transparan, memberikan kesempatan kepada yang jadikan Peggy ini, silakan ajukan bukti-bukti yang meringankan, nanti kita adu mana yang akan bisa menjadikan bukti untuk dibikin berkas dan kita kirimkan ke kejaksaan. Kira-kira itu yang terjadi itu Bu ya. Baik, kita tahu bahwa kasus ini sebenarnya sudah sangat lama terjadi, 8 tahun lalu. Nah, saya akan tanyakan ke Ibu Reni, sebenarnya dari kacamata psikologi forensik, Bu, apa sebenarnya yang menjadi kendala ketika pengungkapan kasus yang sudah terlalu lama, tiba-tiba mencuat lagi dan akan dibuka lagi untuk mencari pelaku yang baru? Apa kendala yang paling signifikan ditemukan untuk hal-hal seperti ini? Ya, semua aparat penegak hukum itu tidak berada di TKP saat peristiwa terjadi, sehingga membutuhkan keterangan dari saksi yang mungkin mengetahui dan juga para tersangka. Nah, di dalam pengungkapan peristiwa itu butuh adanya situasi memori atau ingatan yang baik dari pihak-pihak yang terlibat, baik itu saksi atau tersangka. Makin lama sebuah peristiwa terjadi, ini bisa beresiko mengurangi kemampuan seseorang di dalam mengingat kembali peristiwa terkait. Dan ingatan itu bisa aus, bisa bias karena tertumpuk dengan informasi lain, bisa pula bias karena persepsinya itu tercampur dengan berbagai pandangan orang lain. Nah, ini sebetulnya ada sebuah teknik wawancara investigasi berbasis psikologi yang cukup memadai untuk membantu pihak-pihak, terutama saksi, untuk mengingat kembali dengan mempertimbangkan aspek kognitifnya. Nah, kendala lain justru berada pada aparat penegak hukumnya yang juga punya persepsinya masing-masing. Dan seharusnya aparat penegak hukum tentunya objektif di dalam menilai satu peristiwa sehingga kebenaran dapat terungkap dan keadilan dapat tercapai. Nah, pada kasus-kasus yang viral di media massa seperti ini, aparat penegak hukum juga berisiko bias ya di dalam menilai kebenaran kasusnya. Ini bisa menjadi kendala. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, APH sebaiknya tidak melihat media, tidak lihat ke sosmed, agar penyidikan, dan pada persidangan nantinya dapat lebih objektif dan terhindar dari bias akibat media. Baik, Bu Reni, Anda mengatakan bahwa yang paling sangat esensial atau signifikan dalam pengungkapan kasus ini adalah mengenai ingatan atau memori manusia karena kasusnya sudah lama. Dan ada potensi bias tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari penyidik. Saya akan langsung tanya tanggapan dari Pak Arianto mengenai potensi bias dari penyidik ini. Tanggapan Anda gimana, Pak? Pak Arianto, mungkin audio bisa dibuka? Maaf. Baik. Potensi bias itu pasti terjadi di dalam satu penyidikan ya Bu ya. Itu penyidik itu kadang-kadang a priori sekali bahwa ini tersangka sehingga dia memaksakan pembuktian yang memberatkan tok gitu ya. Nah, sebaliknya ada juga penyidik yang kemudian ini enggak kuat ini buktinya sehingga dia mengabaikan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat dia.
Nah, makanya padahal ya dalam satu teori yang kita pakai itu harus objektif ya dan adil. Artinya apa? Adil meminta keterangan daripada si pihak tersangka bahwa dia itu tidak bersalah, dan adil juga menampung saksi-saksi bahwa dia itu bersalah. Ditampung semuanya ini, nggak bisa disaring-saring ini, dimasukkan dalam berkas perkara supaya nanti jaksa yang meneliti itu bisa menilai, oh ini mana yang patut ini memberatkan, mana patut tidak. Itu yang menentukan jaksa itu, bahwa ini memenuhi syarat untuk sampai di persidangan, dan kemudian itu akan dicek kembali oleh hakim. Itu mekanisme penyidikan itu tadi ya. Jadi intinya polisi harus hati-hati sekarang ya, karena diawasi gitu ya. Jangan terlalu a priori bahwa memaksakan ini tersangka saya benang, enggak. Tampung semua informasi yang benar, kemudian diadu, kemudian ajukan ke jaksa, dan nanti dicek di pengadilan. Tapi Pak Arianto, bagaimana jika ternyata dari kuasa hukum Peggy dalam beberapa berita sebelumnya di program berita yang kami tayangkan mengatakan bahwa dari 2 kali pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar, hanya 1 kali Peggy bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Bagaimana hal ini bisa dikatakan pengungkapan yang dilakukan sekarang ini minim dari bias, padahal haknya tersangka untuk didampingi kalau memang itu terjadi ya, bisa. Kalau memang itu terjadi, seorang tersangka diperiksa oleh penyidik tanpa didampingi oleh pengacara, itu jelas pelanggaran itu. Itu di pra-peradilan saja, laporkan kepada Propam, silahkan. Ya, itu jelas pelanggaran. Kalau memang betul gitu loh ya. Tetapi jangan kalau enggak ya cuman nyari-nyari bahwa ini celah hukum, apalagi salah tangkap dan sebagainya, terus kemudian ngomong di media. Jangan itu. Itu hak daripada pembela ya. Kalau kliennya tidak diperlakukan secara HAM, bisa dia protes kepada polisi, kalau polisi ya Propam, atau kepada pra peradilan kalau itu prosesnya jalurnya dalam acara pidana gitu. Berarti menurut Anda bolanya ini harusnya langsung saja ke pra peradilan agar isunya tidak semakin liar ya. Saya akan tanyakan ke Pak Sugeng terkait dengan potensi bias yang ada dan juga subjektivitas dari kepolisian dalam menangani hal ini. Bagaimana Anda melihat potensi bias dan juga subjektivitas yang dinilai terjadi dalam kasus ini oleh tim penyidik di Polda Jabar, Pak? Saya sudah sampaikan tadi ya, akuntabilitas itu diuji dari profesionalisme yang tinggi dari penyidik. Tadi sudah disampaikan ke Pak Arianto, semua informasi harus ditampung. Itu namanya bersikap adil ya. Karena kan yang namanya APH itu menegakkan keadilan. Oleh karena itu misalnya apabila nanti ada saksi-saksi yang meringankan, itu harus dibuka seluas-luasnya oleh penyidik untuk didengar keterangannya. Tetapi penyidik ketika juga punya alat bukti yang menurut pandangan penyidik untuk menetapkan tersangka Peggy itu kuat, ya itu juga didalami ya. Jadi itu yang disebut profesionalisme yang tinggi, tidak boleh dibatasi. Itu yang pertama ya. Kedua juga tadi soal pendampingan. Ini ada aspek ya pendampingan saksi. Kalau tersangka pasti penasihat hukum akan dihadirkan. Nah, ketika dia kan sebelum dijadikan tersangka, dia itu akan diperiksa sebagai saksi, ya. Nah, pada saat pendampingan sebagai saksi juga harus didampingi dia oleh penasihat hukum. Baik. Mungkin di sini problematikanya. Nah, ketika dia diperiksa sebagai saksi, katakanlah tidak ada penasihat hukum, tidak boleh juga ada penekanan baik secara psikis maupun secara fisik, ya. Baik. Supaya semua prosesnya dipertanggungjawabkan. Baik. Kemudian kita tahu bahwa kasus ini masih dalam proses pengungkapan, dan tadi Pak Arianto mengatakan agar tidak menjadi bola liar, silakan saja untuk tim kuasa hukum Peggy mengajukan pra peradilan terkait dengan proses penetapan tersangka tersebut. Terakhir kepada Pak Arianto, apa yang harus dilakukan oleh Polda Jabar sebaiknya untuk dapat memastikan melalui pengungkapan kasus ini kepercayaan masyarakat ini tetap dipegang oleh kepolisian? Polda Jabar sudah melaksanakan sebagian yang pernah kita sarankan ya. Tolong transparan, artinya transparan itu apa yang dikerjakan itu umumkan saja kepada publik. Jangan lagi model-model seperti dulu, wah ini hasil penyidikan hanya untuk nanti di pengadilan. Tidak, menurut saya itu nggak cocok dengan model-model yang sekarang ini. Apapun yang telah diterima, sampaikan pada publik supaya publik tahu, oh ini bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi gitu ya. Jangan menunda nanti kalau sudah sampaikan diberikan ke
ke jaksa itu. Nah, nanti di polisi dituduh itu mau apa? Memanipulasi atau apa, mengumpetkan barang bukti yang mestinya dimasukkan jadi tidak dan sebagainya. Jadi sekarang ya, dengan adanya kemarin itu press release, saya senang sekali karena apa? Menerangkan polisi itu secara detail ya. Sebelum-sebelumnya polisi biasanya nggak sampai secara detail kayak gitu tuh. Ini secara detail apa-apa yang dikumpulkan gitu ya. Dan polisi Kapolda minta bantuan pada saya juga, menyampaikan pada massa, pada media, Pak tolong sampaikan pada para saksi ataupun siapa yang lain, baik saksi itu yang dari saksi korban ataupun saksi dari tersangka yang dibilangnya salah tangkap itu, tolong sampaikan informasi kepada kami Pak, biar kami tampung dan kami objektif gitu. Itu gitu Bu. Jadi sekarang ini intinya ya, Polda Jabar sudah hati-hati, transparan dan pasti profesional Pak Sugeng, sudah pasti itu. Gitu ya, dia nggak mungkin dia nggak profesional, dia pengalamannya banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sudah dilakukan ini mendapatkan respon dari publik untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk pencerahan ini. Tapi jangan sampai terbuai atau terbias dengan informasi-informasi yang hanya menyudutkan, tapi hanya prasangka, karena itu kalau pembela pasti akan membela kliennya gitu. Jangankan yang sekarang, yang udah terpidana saja masih ngaku bahwa itu salah tangkap kok. Kita juga tidak a priori mendapatnya itu ya. Silahkan aja dikomplain gitu. Jadi saya pikir Polda sudah bekerja dengan keras, tolong diawasi, publik juga ikut memberikan pengawasan. Saya kira itu baru bisa kelihatan nanti mana yang betul, mana yang tidak. Terima kasih. Baik. Terakhir juga saya berikan kesempatan kepada Pak Sugeng untuk menyampaikan terkait apa yang harus menjadi catatan dalam kasus ini, karena banyak pihak mengatakan mereka sudah mengungkapkan informasi pengetahuan mereka mengenai pengungkapan kasus ini, tetapi ternyata belum dipanggil juga oleh penyidik untuk digali keterangannya. Seperti apa? Akuntabilitas tadi, profesionalisme, menghormati hak-hak ya, dan kuasa hukum harus mengajukan kalau itu saksi yang meringankan. Ya, mengajukan melalui permohonan surat supaya ada tercatat, terekam, ditolak atau tidak, gitu ya. Relevansinya harus disebutkan di dalam permohonan pemeriksaan keterangan yang meringankan. Termasuk nanti menghadirkan ahli, ya. Ahli apalah yang relevan supaya ini pengujiannya betul-betul nanti menggunakan pendekatan scientific crime investigasi, ya. Soal alibi ya, soal alibi dia ada di tempat, tidak ada di tempat kejadian dan segala macam, ya diajukan aja dalam satu proses pemeriksaan penyidikan, gitu ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada Bu Reni, mungkin singkat saja dari kacamata psikolog forensik, apa yang menjadi catatan untuk tim penyidik agar kasus ini dapat semakin terang benderang, tidak menjadi menggantung lagi seperti sebelumnya? Ya, saya rasa sepakat dengan bapak-bapak sebelumnya ini bahwa polisi harus kita percayai sebagai pihak yang akan bekerja secara profesional. Terkait dengan tersangka, apapun kondisinya, kita ini punya sistem hukum. Apapun pembelaan itu merupakan hak dari tersangka yang dapat diekspresikan tentunya melalui koridor dan jalur hukum yang disampaikan secara formal melalui proses lidik, sidik, dan di persidangan nantinya. Jadi mari kita tunggu bersama-sama sambil terus mengkritisi, namun bukan berspekulasi. Karena spekulasi yang makin tidak terbendung ini berpotensi menambah ruwet permasalahan. Dan tentunya kami dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, serta Apsifor yang berada di dalam HIMSI siap dilibatkan secara profesional untuk tergabung di dalam investigasi berbasis keilmuan. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Ada Pak Sugeng dari IPW, Bapak Arianto yang juga merupakan penasehat ahli Kapolri, dan Ibu Reni dari psikolog forensik untuk waktunya di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.